Oke. Ya. Saya balik ke atas dulu ya. Mana tah? Wait. Ini dia. Nah, di bab 2 ini kan ada nilai sosial dan norma sosial, ya kan? Nilai sosial kemarin kan kita udah belajar kan. Nah, di mojok, gambarnya siapa yang mojok? Kurang ke tengah. Ini di tengah kali ini padahal. Oke, segini udah. Di tempat gimana maksudnya? Oke. Nah, di bab 2 ini kan kita belajar nilai sosial dan norma sosial. Nah, nilai sosial kemarin minggu lalu udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke norma sosial. Nah, apa sih fungsinya norma sosial? Norma sosial itu fungsinya agar nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat itu bisa dijalani oleh masyarakat. Itulah fungsinya norma sosial. Nah, di materi kita di bab 2 ini ada 2 hal utama yang akan kita pelajari mengenai norma sosial. Yang pertama, kita akan belajar norma sosial berdasarkan tingkatannya, dan kemudian belajar norma sosial berdasarkan jenisnya. Nah, ini kira-kira kerangka yang akan kita pelajari malam ini. Oke, menurut tingkatnya di sini dijelaskan kalau norma sosial itu ada yang berupa cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat. Kalau menurut jenisnya, norma sosial itu ada norma agama, hukum, kesusilaan, kesopanan, dan kebiasaan. Nah, malam ini kita akan membahas satu persatu norma menurut tingkatnya. Jadi nanti kalian kasih contoh norma yang berupa cara, contoh norma dalam bentuk cara itu apa, sanksi sosialnya apa gitu ya. Nanti kasih contoh. Itu juga nanti norma agama itu contohnya apa, sanksi sosialnya apa gitu ya. Nanti kita diskusi lagi kayak yang kemarin. Nanti saya buka mic-nya. Oke, Ma. Kita lanjut ya. Oke. Norma sosial. Norma sosial itu walaupun hal norma itu berbeda-beda berdasarkan tempatnya di mana dan berdasarkan nilai yang dipegang gitu ya. Misalnya di sini ada contoh nih di dinamika sosial ini. Kalau orang Jepang tuh ngasih hadiah itu kebiasaan gitu ya. Itu cara mereka untuk berterima kasih. That's usage norm, norma cara. Jadi kalau ketemu orang Jepang, mereka pasti rajin kasih hadiah gitu. Nah, tapi memberi hadiah menurut orang Rusia itu
nggak pantas, melanggar norma sosial, karena memberi hadiah menurut orang Rusia itu nyogok gitu loh. Pasti orang itu ada maunya kalau ngasih hadiah, makanya kalau ngasih hadiah itu ya kayak melanggar norma sosial kayak gitu. Contohnya, itu contoh norma gitu ya, lain tempat, lain norma, lain caranya. Kayak lain padang, lain ilalang, lain rumput, lain ikannya. Lain rumput, lain ikannya. Lain lubuk, lain ikannya. Nah, juga menurut kayak contoh sini juga dikasih contoh tentang on time. Kalau di Jepang on time itu 5 menit sebelum janjian. Kalau di Indonesia 1 jam sebelum janjian gitu, on time gitu ya. Sesudah janjian gitu ya, baru on time. Itu jam karet. Kenapa kayak gitu di Indonesia ya, normanya kayak gitu loh. Kalau misalnya terlambat ya nggak apa-apa. Bukannya gimana ya? Ya emang kayak gitu keadaannya. Orang suka kok mati tiba-tiba nih. Asem. Kelas aku mati tiba-tiba. Gara-gara aku bilang Indonesia nggak on time. Na na na. Na 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 na. Na na. New dimension. Masuk ke Facebook bisa nggak punya aku ya? Sosiologi. Watch the class. Suara hilang, video diam. Mati tiba-tiba. Iya, tadi mati tiba-tiba nih. Gak tahu saya kenapa. Gara-gara saya bilang Indonesia jam karet. Mati tiba-tiba Wizik. Ya, tadi kayak gitu ya. Itu contoh dinamika sosial. Jadi kalau misalnya orang bilang, Indonesia nih kayak gini, jam karet apa, ya nggak perlu disalah-salahin lah, namanya juga dinamika sosial kan, ya nggak sih? Tinggal dipelajari aja. Terus, oke, tadi kan saya bilang kita kan belajar norma berdasarkan tingkatnya dan berdasarkan jenisnya gitu kan ya. Nah, ini dia yang lebih inti. Oke, tadi norma itu apa sih? Norma itu adalah aturan yang dibuat agar nilai-nilai sosial tetap dijalani gitu kan ya. Misalnya nilai sosial yang dipegang di satu keluarga itu, misalnya nggak boleh pulang ke rumah sebelum nggak boleh pulang ke rumah
lewat dari jam 11 malam misalnya kayak gitu. Nah, norma sosialnya mungkin ya kebiasaannya ya kayak gitu. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar lewat dari jam 11. Kalau misalnya melanggar, nah itulah fungsinya norma. Kalau ngelanggar ntar dimarahin sama ibunya. Atau misalnya kalau udah gedean disindir kayak gitu kan ya. Oh, jadi rumah ini udah nggak ada aturan lagi ya kayak gitu. Itu sindir. Nah, itulah fungsinya norma kayak gitu ya. Mudah kan? Nah, menurut tingkatannya, norma sosial dalam masyarakat itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, norma sosial berdasarkan cara. Terus tuh berdasarkan kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat kalau nggak salah yang ketiganya. Yang keempatnya. Ya, adat istiadat atau custom. Nah, di sini nih dikasih contoh. Kalau tunggu dulu, dikasih penjelasan dulu di sininya. Kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali dengan cara yang sama. Namanya juga kebiasaan ya diulang-ulang lah ya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Aku gak suka pengertian ini. Sanksi kalau melanggar norma kebiasaan itu misalnya ditegur, disindir atau digunjing. Contohnya kayak tadi misalnya kalau di rumahnya punya aturan balik jam nggak boleh lewat dari jam 11, kalau lewat dari jam 11 pasti ditegur atau disindir kayak gitu kan ya. Nah, ada nggak yang bisa kasih contoh lain norma yang berupa kebiasaan di masyarakat? Jangan cepat-cepat. Oke, norma menurut tingkatannya. Kan kalian bisa baca tuh di buku paketnya. Norma menurut tingkatannya itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, norma berdasarkan cara. Kedua, kebiasaan. Ketiga, tata kelakuan. Yang keempat, adat istiadat. Oh, dicua. Iya ya, contohnya tuh kalau misalnya contoh norma cara benar sih kalau ngucapin salam kalau misalnya masuk rumah, assalamualaikum kayak gitu kan ya. Oke, Dwi. Misalnya masuk rumah assalamualaikum kayak gitu. Sepada kayak gitu ya, itu kebiasaan. Itu cara. Kita bahas apa sih duluan nih? Kebiasaan deh kita duluan ya. Aduh, kemana sih otak saya nih? Yang pertama itu cara. Maaf ya. Gak apa-apa deh, dari kebiasaan aja dulu. Kebiasaan tuh yang diulang-ulang. Misalnya masuk rumah gitu ya. Masuk rumah tuh ngucapin salam. Atau misalnya berkunjung ke rumah orang ngucapin salam. Bener ya. Contoh lain lagi apa? Kebiasaan manggil orang, menyapa orang gitu kalau bertemu. Iya, betul. Apalagi yang lainnya? Tata krama tuh masuknya nanti ke tata kelakuan itu ya, ke mores. Yang itu nomor 3. Nah, yang kebiasaan tuh ya benar tadi yang kamu bilang, mengucapin salam terus tuh senyum. Apalagi? Ada yang mau ngasih contoh lain lagi? Menyapa. Ya, kalau kita punya kebiasaan menyapa ya iya ya. Kalau misalnya kita
misalnya di masyarakat, apalagi di Jawa gitu ya. Saya pernah tinggal di Jawa, tinggal di apa sih namanya, agak-agak di pinggiran kota gitu. Jadi tuh kalau misalnya keluar rumah tuh mesti nyapa. Kalau misalnya nggak nyapa, saya tuh baru tahu kalau nggak nyapa tuh dibilang sombong. Jadi kan kita kan cuek aja gitu keluar rumah gitu kan ya. Nggak nyapa orang lagi nongkrong di angkringan. Terus besoknya kan tetangga saya kan bule saya gitu kan, sama Pak Lek saya. Itu tuh kita dibilang gini, Mbak Susan, Mbok mengko nek lewat angkringan, Mbok apa sih namanya tuh, negur gitu sama bapak-bapak yang lagi di angkringan. Lalu aku bilang, lah aku nggak kenal, gimana aku mau negur orang nggak kenal gitu kan ya. Terus tuh ya ora apa-apa, soalnya kok dikandani sombong loh mbak, digituin. Itu Pak aku bilang, ya udah akhirnya kalau lewat, enggak, derek langkung kayak gitu, biar nggak dibilangin sombong. Padahal aku mah bawaannya sombong ya. Nggak, bercanda. Serawung itu apa? Aku nggak tahu serawung itu apa. Serawung naruh. Saling menghargai antara sesama untuk para pemuda. Oke. Manggil nama atau bilang monggo. Oh, iya. Terus pas KKN itu aku diajarin kalau misalnya lewat itu bilang ini, derek langkung. Terus diingetin, tapi jangan bilang derek langkang ya San, bilang gitu. Terus yang aku ingat malah derek langkang. Oh my god. Ya benar, itu kebiasaan ya namanya ya. Itu norma yang merupakan kebiasaan, folk way, cara masyarakat, kebiasaan. Kalau nggak usah diingat yang itu plesetannya derek langkung gitu. Oke. Soalnya kalau di Kalimantan tuh, nah ini dinamika sosial lagi. Kalau di Jawa kalau misalnya kamu lewat harus nyapa kan ya. Nah ini kejadian di Kalimantan. Mama-mama bakso, mas-mas jual bakso, lewat kan, lewat di tempat pemuda-pemuda Kalimantan lagi pada ngumpul gitu kan, orang-orang Melayu bukan lari ya, Melayu, suku Melayu, lagi nongkrong orang ini di pinggir di gang gitu kan, ambil minum. Mama baksonya lewat, dikiranya Jawa kali Kalimantan tuh kan. Terus lewat, terus tuh dia bilang gini, mau baksonya sambil lewat, dorong gerobak, mari mas gitu kan ya, mari di malahan di itu mari juga malahan di itu sama orang yang lagi nongkrong itu. Kalau kita mah nggak kenal, nggak usah aja ditegur gitu kan, lewat aja gitu, mari apa mari kayak gitu ya. Itu tadi kebiasaannya beda aja, makanya saya suka tinggal di Jawa tuh, orangnya ramah-ramah tapi pakai belangkon. Oke, by the way, tadi itu kebiasaan ya. Yuk kita yang tadi poin B itu, coba kita balik ke poin A tadi yang terlampaui, cara, usage, norma yang bentuknya cara itu ini juga di sini. Cara adalah sesuatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tapi tidak secara terus-menerus. Sanksinya celaan. Contohnya bersendawa di kelas, gini di sini kasih contoh nih. Karena bersendawa di kelas dianggap nggak sopan, tegurannya kena cela, nggak sopan gitu kan ya. Nah,
Atau misalnya di kelas pakai baju yang seksi, anak-anak SMA kan nggak boleh pakai baju seksi. Alah, udah kuliah juga pakai baju seksi. Seksi dengan nggak kan relatif. Aduh ya Allah, Mama, untung aku nggak ngajar PPKN. Kalau ngajar PPKN, stres udah murid aku. Nah, inilah yang saya suka pelajaran sosiologi gitu ya. Kita berbicara tentang realitas masyarakat. Kalau misalnya belajar PPKN itu harus yang baik-baik. Padahal di dunia ini nggak hanya orang baik yang hidup. Orang jahat pun banyak yang hidup. Oke. Ada contoh lain tentang cara. Misalnya ya sendawa kayak tadi gitu. Apalagi ya contoh cara ya. Ada bisa kasih contoh nggak? Ada? Apalagi ya contohnya ya? Ada bisa kasih contoh nggak? Proses interaksi sosial yang mengakibatkan pola tertentu. Misalnya bersin gitu juga bisa ya, bersin. Terus kalau misalnya bersin, tapi bersin kan nggak melanggar itu ya, nggak melanggar nilai. Tapi biasanya bersin itu orang suka ditutup gitu kan ya kalau bersin. Kayak gitu kan ya. Suaranya dipelanin kayak gitu kan ya. Nah, kalau saya bersin kan wajeng kayak gitu kan. So, kena protes ya. Ditutup kalau bersin tuh nyebarin virus aja kayak gitu. Ya, kalau batuk juga ditutup kayak gitu. Saat makan di tempat umum, bagaimana? Maksudnya gimana? Dwi? Contoh pas makan di tempat umum, makan pakai chopstick apa gimana? Nggak tahu saya, Ding. Maksudnya apa? Saat makan di tempat umum. Cara berbicara, penampilan, bahasa tubuh. Ya bisa jadi. Kalau cara bicara tuh mungkin apa ya contohnya ya? Kayak I don't know. Misalnya kan kayak orang-orang I don't know. Maksudnya gimana? Sopan santun saat di tempat umum atau makan di tempat umum. Contoh konkretnya pas lagi makan gimana gitu. Maksudnya pas lagi makan nggak boleh ngomong gitu. Ya bisa jadi pas lagi makan nggak boleh ngomong. Kalau misalnya kayak kalau di Indonesia kan makan cara ngomong kayak gitu kan. Padahal kalau misalnya di negara lain makan ya harus ya sambil ngomong kayak gitu. Oh, makan kaki diangkat. Ya betul. Ya kalau makan kaki diangkat kena protes kitanya kan. Apalagi orang perempuan. Seperti yang makan di warteg boleh angkat kaki tapi sebenarnya nggak sopan, tapi mereka orang suka angkat kaki. Iya, misalnya makan angkat kaki kayak gitu kan. Itu juga apalagi kalau perempuan pasti dibilang nggak sopan. Oh, kalau di restoran dikirain kampungan gitu. Ya, good. Itu contohnya ya. Kalau makan di depan pintu itu kayaknya masuk ke adat deh. Ya, meludah sembarangan juga itu kalau orang meludah sembarangan ih jorok.
kayak gitu kan. Cara itu meludah boleh, cuma nggak boleh meludah di depan orang. Bang Ingus juga kan kalau di Taiwan tuh seenak-enaknya aja kan ya. Ya makan sambil jalan. Nah itu ya contoh cara ya. Banyak sekali. Pandai kali kalian. Yuk lanjut yuk. Norma selanjutnya adalah tata kelakuan atau mores, moral gitu ya. Kalau tadi ngelanggar norma kebiasaan itu, tadi kan misalnya kebiasaan tuh masuk rumah assalamualaikum, mau keluar rumah pamit kayak gitu. Kalau misalnya pelanggaran, kalau keluar rumah nggak pamitan atau masuk rumah nggak bilang assalamualaikum, orang ini kan dianggap aneh gitu ya. Tapi kalau misalnya pelanggaran dari tata kelakuan ini, orang itu akan dikucilkan. Contohnya, kayak di sini dikasih contoh tuh kalau misalnya memperkerjakan anak di bawah umur, terus tuh melakukan tindakan kekerasan kayak gitu. Terus contoh yang melanggar moral itu apa lagi ya? Contohnya suka menghina. Iya, misalnya suka menghinanya tuh tapi yang kebangetan banget gitu ya. Misalnya siapa-siapa aja dihina kayak gitu. Terus nggak berkenan lah hati orang di kampung itu. Terus tuh kayak apa lagi contohnya? Pelecehan seksual. Iya. Orang yang melakukan pelecehan seksual itu juga melanggar moral kayak gitu ya. Nah, fungsi nikah. Ya, nikah dini itu juga dianggap sebagai pelanggaran moral. Padahal yang mau nikah si orang itu gitu kan ya. Ya, misalnya lagi nyindir orang mah enggak kalau menurut saya. Nikah dini iya, misalnya kayak anak-anak SMP. Karena SMP udah puber gitu ya, maksudnya udah datang bulan dan laki-laki juga udah mimpi basah. Secara biologis mereka kan udah bisa menikah gitu kan ya. Tapi kalau ketika mereka masih SMP dan terus menikah kayak gitu, itu dianggap melanggar mores, melanggar tata kelakuan karena mereka dianggap belum punya kerjaan, belum siap, belum ini itu kayak gitu. Atau misalnya anak SMP nikah sama bapak-bapak kayak gitu, misalnya ya dianggap masih di bawah umur gitu kan ya. Nah itulah contoh-contohnya, contoh mores. Nah fungsinya mores apa? Fungsi norma tata kelakuan itu apa? Fungsinya agar memberi batasan kepada individu dan agar orang-orang beri batasan lah gitu. Jadi biar kalau misalnya anak-anak SMP nggak nikah itu batasan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya orang yang suka memperkerjakan anak di bawah umur itu batasannya itu kayak gitu. Nggak boleh. Itulah fungsinya norma mores, norma kelakuan. Ya. Yuk lanjut. Adat istiadat atau custom. Apa contohnya? Norma adat istiadat. Norma adat istiadat apa? Misalnya orang meninggal dunia. Kenduren ya, betul, kenduren gitu ya. Ya, apa contohnya upacara yang bersifat khusus? Contohnya apa?
contoh nyatanya, contoh konkretnya. Ngaben, ya di Bali ngaben itu ya tahlilan, ngaben. Terus apalagi? Ya, tahu saya ngaben itu bakar mayat. Tapi kan itu ada ritualnya kan, ada dibikin-bikin kayak apanya sih upacaranya gitu tuh. Nah, itu termasuk norma adat istiadat. Sebenarnya kalau nggak ngaben juga nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau untuk orang Bali, ngaben itu harus karena itu menunjukkan jati diri gitu ya, menunjukkan adat, menunjukkan tradisi kepada masyarakat, tradisi masyarakat. Larungan, ya larungan juga. Saya juga baru dengar kemarin larungan. Apa itu larungan? Oh, nyambung ayam itu. Nyambung ayam adat gitu sebagai adat. Oh iya, larung. Iya, yang muslim jatuhnya selamatan. Betul ya? Iya, di Kalimantan juga nyambung ayam tuh adat kami itu. Oke. Sebenarnya kalau nggak menjalankan norma adat itu nggak apa-apa, tapi masyarakat itu kalau masyarakat dari adat tersebut kalau nggak melakukannya tuh itu rasanya nggak sah gitu. Padahal sebenarnya kalau kayak meninggal gitu ya, nggak selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau nggak itu malu ya, benar ya. Kalau nggak malu kayak gitu. Terus nikahan juga. Padahal nikah yang penting udah hijab kabul kan, saya terima nikahnya bla 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 dengan mas kawin bla 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 udah. Tapi kalau misalnya nggak nggak siraman, terus tuh nggak ada nggak ada kendurennya, nggak ada selamatannya, itu tuh nggak sah gitu ya, keluarga malu gitu kan ya. Terus meninggal juga di Bali. Padahal kalau nggak ngaben, nggak bikin pesta gede-gedean gitu tuh nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau nggak buat itu malu gitu ya, keluarga yang malu itu. Munggahan ki apa? Munggahan itu apa, bunga cinta? 3 bulan 2 minggu. Oh, oke. Ya, kayak 3 bulanan, 7 bulan, apalagi sih? Tingkepan. Aduh, saya waktu di Jawa ndak ada saya belajar istilah munggahan tingkepan. Aduh, nggak tahu saya artinya apa. Oke, udah paham ya sampai norma adat di sini. Tingkepan itu buat bayi yang baru lahir. Oh, selamatan kayak gunting rambut gitu. Pingit buat perempuan yang mau nikah. Ya, betul, betul, betul. Oke. Itu ya untuk norma berdasarkan tingkatannya. Nah, selanjutnya adalah norma macam-macam norma sosial dalam masyarakat. Yuk. Nih, ada norma agama, norma hukum, norma apa lagi? Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma kebiasaan. Yuk, siapa yang mau berbagi, yang mau berdiskusi, yang mau menyatakan pendapatnya tentang norma agama? Contohnya apa? Nanti saya bukakan mic-nya.
Saya nggak mau ngetik, nggak mau baca ketikan lagi. Saya mau mendengar suara kalian bicara. Iya. Siapa yang mau ngasih contoh norma agama? Oke, Sukamti. Ya, Darsamelisan. Sukamti, oke. Tunggu ya, mic-nya loading dulu. Saya ambil air dulu. Apanya? Transkripnya. Kalau dia di atas 2 jam itu emang sampai segitu. Ini enggak loh. Hah? Ini cuma 1 jam 30, ini aja belum 2 jam. Belum 2 jam. Emang segitu lah. Enggak ini gitu. Enggak, emang segitu kok. Baca berarti 60-an. Ini nanti diapain sih? Kok Sukamti nggak buka? Di analisis. Gimana ya? Ada metode apa gitu? Kok nggak bisa kebuka mic-nya ya? Ini yang mana sih? Hah? Yang ranking 2 tadi itu salah? Enggak. Yang lalu juga? Ini pendek? Oh, tapi dia juga kan? Aku mah dari ini. Iya. Halo. Halo Sukamti. Halo. Iya. Ayo kamu iya. Halo. Dengar saya. Selamat malam. Iya. Kamu mau kasih contoh apa tentang norma agama? Iya, saya mau ngasih contoh masalah norma agama. Yang saya tahu masalah tahlilan misalnya. Kalau di Muslim itu tahlilan. Itu biasanya orang habis meninggal dunia itu malamnya kita harus melakukan doa yang dinamakan tahlilan. Itu untuk norma agama. Tapi tahlilan itu sebenarnya ini menurut saya ya, tahlilan itu ambigu. Jadi sebenarnya zamannya Wali Songo dulu, di ajaran agama Islam sendiri itu tahlilan itu sebenarnya nggak ada. Makanya sekarang dianggap tahlilan itu bid'ah. Iya, tahlilan dianggap bid'ah gitu ya. Nah, jadi ceritanya pada zaman Wali Songo dulu, kalau orang habis meninggal itu, orang-orang Jawa tuh senang kasih sajen. Jadi menganggap kalau roh-roh yang udah meninggal tuh perlu disajen. Sedangkan nyajen itu menurut agama Islam adalah syirik. Jadi Wali Songo itu mau putar otak lah. Bagaimana lah cara biar orang ini nggak menghilangkan adatnya, tapi biar adatnya tetap terjalani tapi tidak melanggar norma agama kayak gitu. Maka dibuatlah tahlilan. Maka adalah ceritanya 40 hari, 7 hari, apa itu. Itu sebenarnya akulturasi budaya, bukan norma agama. Di norma agama sendiri itu nggak ada yang namanya tahlilan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ya karena akulturasi budaya itulah. Nah sekarang ini kalau kita mendengar kata, pernah dengar bid'ah nggak? Iya, pernah dengar. Bid'ah itu adalah menurut ahli agama, mereka tuh mau memurnikan norma agama. Jadi menurut mereka, dalam norma agama Islam, tahlilan itu nggak ada. Kalau
Dan menurut mereka, kalau yang tidak terdapat dalam norma agama Islam, itu bid'ah. Kayak gitu. Itu salah, kayak gitu. Misalnya kewajiban kita bertahlil. Ya, tahlil, tahmid kayak gitu kan ya. Itu emang kewajiban. Tapi kalau tahlil dan tahmid karena orang meninggal, itu dianggap melanggar aturan atau bid'ah tadi itu. Nah, tapi kalau menurut saya sih itu namanya akulturasi budaya. Jadi kita nggak bisa mentah-mentah nyalahin orang yang bertahlil, nggak bisa mentah-mentah bilang itu bid'ah kayak gitu, itu salah. Di Arab sana nggak ada orang tahlil gitu. Sana aja kamu tinggal di Arab kayak gitu, nggak usah tinggal di Jawa. Dia nggak tahu susahnya dulu Wali Songo kayak apa gitu kan ya, biar orang Jawa tuh bisa Islam gitu kan ya. Dia mah hidup abad 21, nggak mikir dulu tahun abad 16 kayak apa Wali Songo jungkir balik biar agama Islam tuh jalan istilahnya kayak gitu. Toh. Oke, gitu ya. Jadi kalau tahlilan itu bukan norma agama, sebenarnya itu akulturasi antara norma adat istiadat dan norma agama kayak gitu ya. Nah, contoh norma agama itu sendiri misalnya agama Islam ya sholat, ya puasa, kayak gitu. Itu semua aturan yang langsung berasal dari Tuhan ke umatnya. Itulah norma agama. Kalau orang Kristen tuh misalnya dengan manusia ke Tuhannya maksudnya. Ya, itulah norma agama, dari aturan dari Tuhan langsung ke manusianya. Kalau di kita tuh ada rukun Islam gitu ya. Ngucap syahadat, puasa, kayak gitu, itu norma agama Islam. Nah, kalau norma agama yang lain, kalau Kristen misalnya ke gereja, sembahyang kayak gitu ya. Atau apalagi contohnya ya. Kalau menurut saya pembaptisan kayak gitu itu norma gitu ya, karena kalau nggak salah ada empat tahapan itu untuk mereka pembaptisan kalau saya nggak salah. Memang itu untuk masalah pembaptisan itu diwajibkan. Di agama Katolik iya, di Kristen. Kalau misalnya kamu Katolik, ini yang saya dengar itu ada empat tahap ya, serius ya pembaptisan itu. Pertama kamu baru lahir masih kecil tuh dibaptis, terus setiap minggu ke gereja tuh bagian dari pembaptisan. Terus kalau nggak salah aku dikasih tahu tuh ada 4 bayi. Komuni ya. Krisma. Dan terakhir tuh assurance. Kalau jelas itu perminyakan dan kalau sakit atau apa nggak harus gitu kan. Gitu. Ya kalau nggak salah tuh yang paling terakhir itu kayak apa sih namanya tuh? Aduh aku lupa dibilangnya apa. Harus confirmation kayak gitu. Itu apa namanya? Setelah komunia. Setelah perjanjiannya diulang-ulang terus maksudnya. Kan pertama kan pas bayi, terus ada komuni apa? Pertama. Terus tuh Krisma itu apa? Krisma. Sakrament penguatan. Iya, itu kayak konfirmasi gitu katanya. Tapi aku belum. Ya, banyak yang belum dan banyak yang bilang, bukan yang bilang sih. Katanya aku nanti dululah belum kayak gitu. Iya. Apa namanya? Krisma. Iya. Nah, tadi saya baru nanya masalah misalnya norma agama yang di agama Kristen. Kata eksasi sekolah minggu buat anak-anak yang remaja. Kebalik. Kalau sekolah minggu itu puasa saat hari Jumat buat orang Katolik. Oh, Jumat Agung itu ya. Pas meninggalnya Yesus. Emang tadi Sukamti? Nah, itu ya contohnya ya Sukamti ya. Makasih ya.
Tadi maaf saya tinggalkan Iya. itu tanya sama teman soal norma agama Kristen. Makasih ya. No problem. Mhm. Pernikahan Hindu suatu norma dan sumpah. Ani Cinta, mau membahas norma hukum Ani Cinta? Agama, oke, boleh. Halo, Malah nih. iya. Orang agama juga belum selesai mau pindah misnya nih. Oh iyalah, lanjutlah dulu. Protes. Iya. Apa? Mau bahas apa? Itu Jumatan buat para laki-laki itu kan juga norma agama. Iya, itu kan betul. juga diharuskan. Iya. Misnya lupa ya. Enggak. Kan contohnya banyak sekali gitu ya. Makanya saya nanya kalian kayak gitu. Iya, apalagi contohnya selain sholat Jumat? Pengajian buat ibu-ibu. Ayo, pengajian itu akulturasi norma atau norma agama? Itu bukan norma agama sih, cuma itu emang kan dibuat ini buat sampingan agama. Itu ya. Kenalan buat ibu-ibu itu Miss, biar lebih dekat lagi ke agama gitu. Iya, jadi kalau menurut saya kalau pengajian itu adalah akulturasi budaya. Daripada ibu-ibu itu ngumpul ngerumpi, dibuatlah ibu-ibu tuh pengajian. Bu, daripada ente ngumpul cuma ngerumpi, bagus kalian pengajian. Dan itu juga ada kontroversinya. Ibu-ibu pengajian tuh biasanya cuma yasinan. Keluarlah Iya. yang protes bilang yasinan aja itu tuh bid'ah kayak gitu. Aduh, banyak kali aturan orang ini, pusing kepala saya ngelihatnya. Maksudnya bagus-bagus lah orang pengajian daripada ibu-ibu tuh ngerumpi kan. Bagus pula ibu tuh baca yasin daripada nggak baca sama sekali kan. Iya. Tapi Kalau ini ke hukum oke. nggak boleh melanggar undang-undang tuh ya, maksudnya kayak melanggar lalu lintas kayak gitu ya Miss ya? Ya betul. Kalau lampu merah kamu serobot kena tilang pasal 45 ribu. Terus itu apa nggak boleh jadi begal kayak gitu ya Miss ya? Iya, kalau ketahuan kena tangkap gitu, kena denda gitu ya. Ya. Ya, kalau norma hukum. Kasih yang lain Miss, banyak contohnya. Iya, apa nih lagi hot banget di Indonesia kemarin tuh yang dihukum mati. Melanggar norma hukum. Itu sabu-sabu. Iya, sabu-sabu. Ya, narkoba ya. Iya. TKI kabur kena denda tuh kata Sukamti tuh bilang. Iya, kalau kalian kabur kena denda. Itu kena melanggar norma hukum. Iya. Dah ada lagi Ani Cinta? Kasih temennya aja Miss, banyak soalnya eman-eman kancane. Oke, makasih ya. Iya. Dwi, hukuman mati untuk pembunuhan. Iya, kalau membunuh juga melanggar norma hukum gitu ya. Kalau di Arab hukum pancung. Ya, nah untuk hukuman untuk sanksi melanggar norma hukum itu sendiri itu beda-beda di setiap negara. Contohnya kalau misalnya di Indonesia yang mengedarkan narkoba atau kedapatan bawa narkoba itu dihukum seumur hidup sampai hukuman mati gitu kan ya. Nah kalau di Belanda nggak apa-apa, narkoba mah bebas-bebas aja kayak gitu kan. Apa Sukamti merebut suami orang melanggar norma hukum? Ah enggak, suami saya direbut aja nggak dihukum. Bu, kau curhat
Enggak, jangan khawatir. Merebut suami orang nggak melanggar norma. Oh sama Bang. Ternyata kami banyak kawannya di sini. Halo. Enggak kok. Ngambil suami orang nggak melanggar norma hukum. Jadi kalian boleh ngambil suami orang. Aduh, Mbak Susan. Enggak. Sorry, tadi bercanda bercanda yang sangat serius maksudnya. Oke. Apa tadi tuh? Ya, norma hukum. Norma hukum lainnya apa? Tadi mencuri, terus tuh membunuh, melanggar lalu lintas, TKI kabur, terus tuh kalau kubur kebo di Indonesia melanggar hukum. Emang ada orang di penjara gara-gara kumpul kebo? Makanya kumpul anjing aja nggak kena. Iya KKN, iya. Saya nggak tahu, kalau menurut saya kumpul kebo itu deh masih tataran norma susila deh kayaknya ya. Enggak itu. Paling hukumannya digunjingkan sama masyarakat. Itu loh. Jeng itu loh. Sukanya jadi kebo kayak gitu. Dari tadi ketawa sendiri aku, Miss. Ya. Enggak kok, kamu ketawa sama saya di tempat yang berbeda. Waduh, romantis sekali Susan ini. Oke. Itu ya, banyak kali norma hukum itu. Tapi dilaporkan ke polisi ada sanksinya. Kalau mungkin iya kayak misalnya di Aceh, kumpul kebo itu melanggar norma hukum benar. Tapi di Jogja enggak deh, biasa aja. Dulu pas kami masih kuliah itu mau kumpul kebo, kumpul apa gitu, enggak ada apa-apanya di Jogja. Di Jawa iya, maksudnya di Jawa iya. Di Jawa bukan norma hukum gitu ya. Ya, di Jawa mah norma kesusilaan aja. Paling kalau misalnya enggak ketahuan. Kalau misalnya di Jawa tuh anak-anak kuliahan gitu tuh tinggal sama pacarnya, paling tetangganya malam-malam digerebek kayak gitu kan. Oke, itu ya norma hukum ya. Yuk. Di Bali kumpul nggak popo. Ya iyalah, siapa yang mampu ngatur orang di Bali gitu. Di saluran TV swasta, JTV muncul sanksi 3 bulan. Mungkin sekarang udah diatur, saya juga nggak tahu. Kalau dulu mah kayaknya nggak. Kalau di Kalimantan tempat saya nggak ada, mau kumpul kebo nggak kena penjara. Kalau di Aceh ya kena hukum, dicambuk kalau nggak salah. Yuk lanjut yuk, norma kesusilaan. Nah ini dia yang tadi tuh. Yuk, norma kesusilaan. Siapa yang mau ngasih contoh? Tadi udah banyak kali kita nyebut contoh-contoh norma kesusilaan ini. Selasa hari ini. Saya, Ani Cinta. Kok Ani Cinta lagi? Yang lain lagi lah. Bunga Cinta, pelecehan seksual itu norma hukum loh. Kalau misalnya melakukan pelecehan seksual itu kena penjara. Mesum di depan umum. Iya kalau di Indonesia kita ciuman sama pacar depan umum. Aduh, nyampe lah beritanya ke telinga mak kita kan. Habis itu kita kena ceramah 3 hari 3 malam. Ya contohnya ya ciuman di depan umum itu nggak dianggap wajar di Indonesia. Apalagi contoh norma kesusilaan? Tadi itu kumpul kebo, itu tuh norma kesusilaan.
Terus tuh apa lagi ya? Apalagi sih norma kesusilaan tuh? Selingkuh. Ya, ada. Aduh, berat kali omongan kalian ini. Ya, selingkuh itu loro neneng dodo. Perempuan ngerokok juga dianggap melanggar norma kesusilaan. Heran saya, kalau laki-laki ngerokok nggak ada orang yang kalut. Perempuan ngerokok kalut aja orang bilang nggak sopan. Apalah bedanya? Sama-sama beli coba. Berpakaian sopan di depan masyarakat. Ya, kalau pakai baju seksi nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi contoh lainnya? Ya saya suka tuh contoh perempuan ngerokok tuh nggak boleh itu. Untung di kampung saya nggak ada aturan perempuan nggak boleh ngerokok. Nenek saya ngerokok di kampung. Alamak, I feel so lucky living in Borneo. Freestyle. Apalagi contohnya? Kesusilaan banyak ya contohnya. Nah, sanksinya apa kalau melanggar norma kesusilaan? Digunjing sama masyarakat gitu kan ya. Perempuan mabuk minum arak nggak boleh. Laki juga nggak boleh mabuk, sama aja kalau perempuan mabuk juga melanggar norma kesusilaan. Ya dikucilkan gitu ya, digunjing sama masyarakat. Itu loh, jeng itu loh. Misalnya, kae loh mbak kae. Saban dino ngudut bae kayak gitu kan ya. Padahal si mbak ngudut pakai duitnya sendiri gitu kan. Tetangganya yang heboh. Oke, tapi itu namanya dinamika sosial ya, ya mau nggak mau lah istilahnya emang. Namanya juga hidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi. Jadi kita mau nggak mau memegang nilai yang kelompok anak reggae yang kayaknya kayak anak jalanan. Itu contoh apa? Kesusilaan. Kalau anak reggae itu kalau istilah sosiologinya tuh sebenarnya ada yang namanya subculture gitu ya. Subculture itu contohnya reggae, anak punk, anak apalagi anak dugem kayak gitu. Itu namanya subculture. Saya nggak bisa bilang itu melanggar norma kesusilaan karena itu topik lain lagi namanya. Bahasa Indonesianya subkultur. Bahasa Inggrisnya subculture. Ya, itu contoh anak reggae, anak punk, kayak gitu-gitu. Harajuku, underground, kayak gitu-gitu. Ya, oke. Yuk lanjut, norma kesopanan. Apa contohnya norma kesopanan? Oh, maksudnya bukan melanggar tapi pandangan masyarakat negatif. Ya sih karena masyarakat gimana ya? Di masyarakat itu kalau misalnya nggak mono apa namanya? Nggak punya komunalitas sama mereka tuh dianggap aneh gitu. Makanya tadi saya bilang itu subkultur. Kan ada culture, ada subculture-nya. Nah, kayak subculture inilah di bawahnya culture itulah tadi masuknya si anak pang, anak reggae tadi itu. Oke, norma kesopanan ya. Apa contohnya Sukamti? Tutur bahasa. Tutur bahasa gimana? Misalnya ngomong sama orang tua gitu ya. Kalau ngomong sama orang tua di Jawa harus pakai Jawa kromo inggil. Sak menika kula sak rencang badhe pangapunten kayak gitu kalau di Jawa. Kalau di Jawa norma kesopanan misalnya ngomong sama ibunya, Bu kowe iki lho Bu, kayak gitu. Itu dianggap nggak sopan kayak gitu ya.
bilang aku raiso kayak gitu, nggak sopan. Harusnya bilangnya kulo mboten saged kayak gitu kan. Alamak, pandainya agak susah nih bahasa Jawa. Ya, itu norma kesopanan dalam bertutur bahasa. Norma kesopanan yang lainnya di sini kasih contoh, buang sampah sembarangan itu bilang nggak sopan. Nggak tahu saya di mana nggak sopannya ya. Kalau menurut saya kayak tutur bahasa tuh benar sekali contoh nggak sopan. Tidak tentu melanggar norma kesopanan. Aku raiso boso alus. Oke. Makane sinau kalih Mbak Susan saged basa Jawa. Kromo inggil. Aduh. Untung dulu saya KKN 3 bulan. Andai kromo inggil. Oke. Itu contoh norma kesopanan. Kalau misalnya ngomong sama orang tua nggak pakai kromo inggil, kamu dibilang nggak sopan gitu kan ya. Harus di tempatnya kalau buang sampah, bukan di depan rumah orang, jadi nggak sopan. Oke, good. Ya. Tapi kalau di Singapura membuang sampah sembarangan itu bukan melanggar norma kesopanan loh. Tapi melanggar norma hukum karena kamu akan didenda. Ya, begitu ya. Oke. Yuk, norma kebiasaan lagi. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak sadar menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya nengok teman sakit, ngelayat, ngadiri undangan pernikahan. Apalagi contoh norma kebiasaan? Norma kesopanan kalau dinasihati nggak dengerin atau nggak lihat atau buang muka termasuk nggak sopan. Oh ya, ya betul ya. Norma kebiasaan menyeberang jalan sesuai peraturan lampu merah. Itu kebiasaan boh, menyeberang jalan sesuai peraturan lampu merah. Ada yang bisa mengelaborasi? Tunggu saya extend 5 menit. Saya nggak paham contohnya Dwi, norma kebiasaan ringan tangan untuk membantu. Oh, oke. Ya, membantu tetangga kayak gitu. Itu dianggap kebiasaan. Gotong royong kayak gitu ya. Terus tuh apa lagi? Ronda malam itu kebiasaan kan. Apa lagi? Kalau misalnya ada yang melahirkan, kerja bakti juga kebiasaan. Terus kalau ada melahirkan, dijenguk gitu, dikasih hadiah. Itu juga kebiasaan. Oke. Nah, kalau misalnya kita nggak ikut norma kebiasaan, sanksinya apa? Sanksinya digunjing gitu ya. Misalnya nih, oh ya malu itu buat dirinya sendiri. Kalau misalnya nggak pergi, malu kayak gitu. Kalau misalnya orang itu biasanya kayak gini, misalnya kita sama teman gitu ya, ada yang sakit, ada yang nikah, saya nggak pernah pergi karena saya sibuk kayak gitu misalnya. Kalau kan terus saya kan nggak menjalani norma kebiasaan itu ya, palingan nanti sanksi yang saya terima tuh saya digunjing di dalam komunitas itu, pasti bilangnya kayak gitu. Tuh lihat tuh Susan, ada orang sakit, ada orang meninggal, ada orang lahiran, ada yang nikah nggak pernah datang. Nanti lihat kalau dia ada anaknya nikah, nggak ada orang mau datang. Pasti kayak gitu kan masyarakat. Nah itu sanksinya, kena balas gitu. Kalau misalnya ada juga yang bilang kayak gini, ada orang meninggal, ngelayat pun nggak pernah sama sekali. Nanti dia nikah kubur sendiri. Nikah lah. Nanti dia meninggal
dapur sendiri, nggak ada orang yang mau nolongin kayak gitu ya. Nah, apa nih? Sampah. Mengucapkan tolong bila membutuhkan bantuan. Oh iya, tidak punya rasa peduli. Ya sama orang kampung ntar dibilang nggak ada kepedulian sosial kayak gitu bilangnya. Oke, so we finish our norma sosial. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, nih ada gambar nih. Eng. Ayo kembangkan kecakapan personal kalian. Apa yang kalian tangkap dari gambar di samping? Gambar apa ini kira-kira? Jelas kali ya, bukan kayak kira-kira ya. Gambar apa? Gambar merokok. Ya. Perempuan ngerokok. Ya. Wanita, ya. Ya, ini gambar perempuan ngerokok. Kayak gitu. Oke. Tadi kan kita udah membahas norma-norma di atas tadi kan. Ada norma kebiasaan, norma adat, norma cara, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma macam-macam. Nah, di gambar ini analisis. Kalau ada perempuan ngerokok seperti ini, norma apa yang dilanggar sama dia di masyarakat? Dan di dalam keadaan mana perempuan ngerokok ini tidak melanggar norma apapun. Norma masyarakat dikucilkan, norma kesusilaan dikucilkan. Ya, dia melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Alah, cewek dok kok ngerokok gitu ya. Oke. Melanggar norma kesusilaan. Oke, norma apa lagi yang dilanggarnya? Norma hukum, hal ini tidak termasuk pelanggaran. Norma karena cewek merokok. Kalau norma hukum, kalau misalnya dia melanggar di tempat umum misalnya dia merokok di tempat umum di Singapura, dia melanggar norma hukum gitu ya. Karena di Singapura nggak boleh merokok di tempat umum, contohnya. Oke, Ani Cinta melanggar norma kebiasaan. Iya, karena kebiasaannya tadi misnya tidak melanggar. Kalau di kampung saya sih perempuan ngerokok nggak melanggar peraturan, nggak melanggar norma. Tapi kalau misalnya dia ngerokok di tempat umum, let's say di Singapura ya, dia melanggar norma hukum, kena denda kayak gitu ya. Dia melanggar norma kebiasaan. Ya, kalau di Indonesia secara umum dia melanggar norma kebiasaan kayak gitu. Untuk tempat umum. Oke. Melanggar norma agama nggak dia kira-kira? Norma kebiasaan dalam gambar ini bukan pelanggaran. Kalau menurut saya. Ya dilihat dulu kebiasaannya siapa. Kalau kebiasaannya orang Kalimantan mah perempuan ngerokok biasa aja. Tapi kalau misalnya di Jawa terus di desa kayak gitu, perempuan ngerokok melanggar norma kebiasaan. Agama sih nggak tahu ya. Nah, kalau agama sendiri ada fatwa terbaru merokok haram misalnya kayak gitu. Mungkin bisa jadi. Di Surabaya biasa terlihat, iya mah kamu tinggal di Surabaya. Surabaya mah kota. Jawa juga banyak cewek ngerokok. Iya, di kota-kota gedenya kayak di
ya kayak di kotanya lah, kayak misalnya dulu pas saya di Jogja, anak-anak kuliahan gitu ngerokok biasa aja, nggak melanggar norma apa-apa. Tapi pas saya KKN dulu tuh, kalau mau ngerokok tuh ngumpet-ngumpet biar nggak ketahuan orang kampung, terus diingetin, nek ono warga ojo ngerokok mbak, gitu misalnya. Malah di luar negeri baru biasa. Maksudnya apa di itu, Dwi? Malah di luar negeri baru biasa. Oke, gitu ya. Kalian paham kan jadinya contoh-contoh norma. Pokok yang paling inti di norma itu yang dipelajari itu ya jenis-jenis normanya. Terus tuh contohnya apa, kalau melanggarnya sanksinya apa. Itu aja inti-inti pembelajarannya. Temanku ngerokok karena stres. Nggak apa-apa. Yuk, oke. Berarti kelas kita selesai ya. Ini peran norma ini sebagai petunjuk perilaku yang benar. Ya, jadi peran norma tuh biar nilai-nilai, inti dari peran norma adalah agar nilai yang dipegang di masyarakat itu terus berjalan. Kalau masalah benar dengan nggak benar tuh relatif ya, lain nilai yang dipegang kan lain kebenarannya kan. Sebagai pengatur sistem dalam masyarakat, yaitu benar ya. Kalau misalnya kenapa apa sih namanya tuh? Kenapa menikah di bawah umur gitu tuh dianggap melanggar norma MORS? Ya karena biar tatanan masyarakat tuh berjalan kayak gitu. Sebenarnya norma-norma itu dipegang semuanya punya alasan sebenarnya. Coba kenapa anak-anak yang di bawah umur walaupun mereka udah baligh menikah itu dianggap melanggar norma? Karena seandainya mereka nikah, mereka dianggap tidak siap untuk menjalankan pernikahannya, misalnya belum kerja, belum apa kayak gitu, misalnya nggak bisa menghidupi keluarganya sendiri. Terus masyarakat juga takut nanti kalau udah menikah karena masih muda, masih labil emosinya, terus berantem dikit cerai kayak gitu ya, kayak itulah intinya. Sebagai pelindung bagi mereka yang lemah, ya tadi tuh misalnya kayak anak memperkerjakan anak di bawah umur, itu kenapa dianggap melanggar norma MORS? Karena anak-anak di bawah umur itu kan nggak punya power gitu ya, nggak punya kekuatan. Jadi biar mereka ini nggak ditindas, dibuatlah norma MORS tadi, tata kelakuan. Sebagai khasanah budaya masyarakat juga fungsinya norma. Ya, jadi kayak misalnya kayak ngaben di Bali tadi. Sebenarnya nggak ngaben juga nggak apa-apa. Cuma itu kan kebudayaan, kebiasaan kayak gitu. Iya. Apalagi fungsi lainnya? Oke, ya. Itu ya tentang nilai dan norma. Minggu lalu kita udah bahas nilai, minggu ini kita bahas norma. Udah selesai. Nah, minggu depan kita lanjut ke interaksi sosial. Nanti kita juga diskusi-diskusi biar kita lihat contohnya dan lihat interaksi sosialnya kayak apa. Kayak gitu. Tidak ada tugas. Nanti aja tugasnya. Gak usah banyak-banyak tugas. Kalian banyak tugas dari kelas lain, tahu saya.
Yang penting diskusi, setiap diskusi ikut berpendapat. Nah, dari situlah saya kasih nilai. Karena di sosiologi saya kuliah pun kayak gitu. Cuma ngoceh aja di kelas. Itulah enaknya kuliah sosiologi. Membaca dan mengoceh. Oke. So, minggu depan, hari Senin, kita belajar interaksi dan dinamika sosial. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? No, good. Good question has no good question. Good student has no question. Oke. Ya. Makasih ya. Ya, sampai jumpa minggu depan. Iya, selamat malam. Dadah. Anchor. Yes. Alhamdulillah.